Baiklah, perkenalkan nama saya Christian Simbulun dari kelas 10 IPA 6 dari sekolah Santo Thomas 2 Medan. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, cara menanggulangi narkoba, dampak narkoba, kesimpulan dari narkoba, dan juga saran untuk menghindari narkoba. Baiklah, dan saya ingin menjelaskan mengenai narkoba. Pengertian narkoba atau narkotika adalah singkatan dari psikotropika dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang kokain. Kokain adalah coke. Jadi bahasa Inggrisnya kokain itu adalah coke. Termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap atau dihirup. Berikut gambarnya. Baiklah, setelah itu ada ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Berikut gambar ganja. Baiklah, yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis atau turunan obat amfetamin. Saya ulangi, ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya atau membuat semangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi ekstasi ini berbentuk obat atau pil seperti itu. Berikut gambarnya. Baiklah, yang keempat adalah heroin atau putau. Putau atau heroin adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang disegolongkan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di berbagai kasus medis. Berikut bentuk heroin. Heroin seperti bubuk dan juga dapat berupa disuntikan. Seperti ini bentuknya. Dan yang kelima adalah metamfetamin. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Berikut gambar metamfetamin atau sabu-sabu. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang cara menanggulangi narkoba. Baiklah, 1. Kita melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Dan yang kedua adalah detoksifikasi. Detoksifikasi adalah mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi.
Di sini penggunaan harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Dan yang ketiga adalah stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Dan selanjutnya adalah pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitas, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari seorang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah, pengelolaan aktivitas sangat penting untuk terhindar dari pengaruh negatif. Atasi dengan layanan rehabilitas BNN. Untuk mengatasi masalah kecanduan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Nasional atau lebih dikenal dengan BNN membuka layanan rehabilitas yang dinamakan Balai Besar Rehabilitas yang berlokasi di Bogor. Pecandu atau penyalahgunaan narkoba akan dipulihkan sepenuhnya baik dari segi fisik maupun mental. Diharapkan setelah keluar dari Balai Besar Rehabilitas ini, mantan pecandu bisa hidup normal seperti sedia kala dan tidak menggunakan kembali obat-obatan terlarang. Dan selanjutnya adalah rehabilitas medis. Rehabilitas secara medis meliputi detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikoterapi, rawat jalan, dan lain-lain. Rehabilitas sosial. Aktivitas yang dilakukan pada tahap rehabilitas ini meliputi seminar, konseling individu, terapi kelompok, study group, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan kerohanian. Tahapan ini bertujuan untuk mempertebal mental pecandu agar semakin kuat untuk mempertahankan niat untuk sembuh dari kecanduan. Dan terakhir adalah peningkatan kemampuan. Kegiatan di lembaga rehabilitas juga diisi oleh kegiatan positif adalah salah satunya mengasah skill yang dimiliki oleh pecandu agar rasa tak enak karena tidak mengonsumsi obat-obatan teralihkan. Selain layanan-layanan yang disebutkan di atas, disediakan juga konseling untuk keluarga, terapi psikologi, hiburan, rekreasi, dan sebagainya. Semua layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Balai Besar Rehabilitas BNN ini tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis, kecuali penyediaan keperluan yang bersifat pribadi. Pendaftaran pun semakin dimudahkan via online atau datang ke instansi kesehatan terdekat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak narkoba. Baiklah, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit yang berkurang. Akibatnya, badan sering kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh bisa mengalami kejang-kejang, munculnya halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Dan saya ingin menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah narkoba sangat tidak baik untuk kesehatan apabila disalahgunakan. Tetapi narkoba berguna juga untuk bidang medis yang tentunya sudah ditakar agar tidak menyebabkan overdosis. Contoh pengaruh narkoba untuk bidang medis adalah ganja, di mana ganja berfungsi untuk obat kanker, AIDS, sklerosis, glaukoma, dan epilepsi, dan lain-lainnya. Baiklah, dan terakhir saya ingin menjelaskan saran. Saran saya untuk agar terhindar dari narkoba adalah sebaiknya dekatkan diri kepada Tuhan dan rajin berdoa. Sebaiknya kita menjaga pergaulan dan selalu menjaga hawa nafsu dan juga menjaga diri. Demikian penjelasan saya tentang jenis-jenis narkoba dan juga jenis-jenis dampak tentang narkoba. Demikian
Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.